Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhir-akhir ini kita pasti semuanya sudah tahu berita yang terjadi, terkhususnya soal pandemi ini yang mempengaruhi kegiatan kita. Biasanya setelah aktivitas bulan suci Ramadan, kita kan melaksanakan silaturahim gitu kan kepada orang-orang terdekat kita. Akan tetapi dikarenakan kondisi pandemi ini yang sangat membatasi aktivitas kita, pemerintah pun untuk detik ini yang kita sama-sama ketahui, pemerintah melarang kita untuk pulang kampung. Namun demikian teman-teman sekalian, kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib mematuhi peraturan yang ada, peraturan pemimpin kita. Selama yang pastinya pemimpin kita itu masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Mungkin perkataan saya ini pun sudah klasik gitu. Sudah biasa disampaikan oleh orang-orang di luar sana gitu. Akan tetapi sebagai saudara seiman, sepantasnya saya untuk agar terus mengingatkan saudara-saudara saya akan Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini pastinya turut prihatin, dan juga saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian, di masa yang bisa dibilang sulit ini, kita jangan lupa yang namanya bersabar dan sholat. Syukur-syukur kita bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Karena teman-teman sekalian, tanpa kita sadari sebenarnya, memang banyak di antara kita ketika diberi ujian gitu kan. Diberi ujian, mereka ketika itu mendapatkan nasihat dari orang sekitarnya, mungkin bahkan dari orang yang dicintainya gitu kan. Terus bersabar, syukuri apa yang ada, dan pastinya jangan lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat, dengan cara berzikir, tilawah Al-Qur'an, dan segala macam jenisnya. Terkadang kita pribadi yang saat itu bisa dibilang pada fase jatuh gitu. Karena yang menasihati kita mungkin orang yang kita sayangin, kita menerimanya, tetapi hanya sampai situ saja gitu. Tidak ada aksinya gitu kan. Tapi teman-teman sekalian, jika kita pikir ulang lagi, segala nasihat yang ada itu sebenarnya dari pengalaman orang tersebut juga. Akan tetapi kita di sini sebagai orang yang bisa dibilang terpuruk saat itu gitu kan. Kita tidak membuka diri. Padahal orang yang menasihati kita itu bisa dibilang dia adalah orang yang telah berhasil bangkit dari keterpurukannya gitu. Salah satu contoh yaitu kita harus mensyukuri apa yang kita miliki gitu. Salah satu contohnya yaitu kita memiliki kesehatan, kita memiliki nikmat kesempatan gitu, waktu yang banyak gitu. Saya pribadi, saya benar-benar menyadari tentang nikmat kesehatan ini. Bukan berarti ketika saya ditimpa
ujian sakit gitu kan, berupa sakit. Kan kita sebagai umat baginda, umat Islam, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, mengajarkan kepada kita bahwasanya jika kita ditimpa suatu musibah ataupun kita dalam keadaan sulit, kita harus melihat ke bawah gitu kan. Terkadang ya itu teman-teman sekalian, karena keterpurukan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sumber cahaya. Segala sumber jalan keluar. Dalam hal kesehatan teman-teman sekalian, saya pribadi pernah berpas-pasan dengan seorang pemuda. Saya perhatikan pas-pasannya di jalan gitu kan, berpas-pasan di jalan saat berkendaraan gitu kan, saat di lampu merah. Saat itu saya perhatikan pemuda ini dari atas sampai bawah biasa-biasa saja gitu, layaknya sebagai manusia normal gitu. Akan tapi saya teliti lagi gitu, mungkin ya ketelitian saya saat itu gitu kan, hasrat saya melihat fokus pada orang tersebut mungkin sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu untuk fokus melihat orang ini gitu kan. Saya perhatikan tanpa sengaja gitu kan, dari atas sampai ke tengah itu normal, akan tapi di bawah saya lihat ternyata si pemuda ini tidak memiliki kaki teman-teman sekalian. Si pemuda ini memakai kaki palsu gitu. Kan biasa kita sering dibilang saudara-saudara kita, teman-teman kita gitu kan, ya kamu bersyukur masih diberi kesehatan. Rezeki itu bukan hanya kesehatan, rezeki itu bukan hanya sekedar harta, uang, tahta gitu kan, akan tapi kesehatan juga gitu. Sejatinya demikian teman-teman sekalian. Coba teman-teman sekalian bayangkan gitu, bagaimana rasanya jika teman-teman sekalian awalnya itu normal, memiliki kedua kaki yang sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dikarenakan sebuah insiden kaki kita terpaksa diamputasi. Bagaimana rasanya? Kan kita bisa dibilang frustasi gitu kan. Dan pasti lagi ya kita semakin susah untuk mencari pekerjaan. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, dengan adanya kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat umur, yang pastinya juga nikmat kesempatan, kita memiliki waktu luang yang banyak gitu, kita gunakan kita gunakan momen ini sebagai ajang untuk mengintrospeksi diri kita, memperbaiki apa sih sebenarnya yang salah gitu. Yakin dan percayalah, jika kita bersungguh-sungguh dan pastinya kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan diberi petunjuk yang pastinya juga sesuai dengan yang dikatakan oleh guru-guru kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita telah ikhtiar dengan cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan hati kita. Jangan sampai kita terpuruk, kita diam saja gitu. Sama dengan kita itu ya mau kita dibodoh-bodohi oleh setan laknatullah alaih. Kenapa? Kita terpuruk begitu saja, mendekam di kamar kita yang sendirian gitu, kamar yang kosong, gelap gulita gitu. Jangan sampai hal demikian. Kalau terjadi hal demikian teman-teman sekalian, ingat dan yakinlah saat itu teman-teman sekalian sudah menjadikan setan itu teman sejati teman-teman sekalian. Yang namanya setan itu tidak ingin temannya itu untuk berhasil. Terlebih-lebih ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ya teman-teman sekalian, kembali lagi ke cerita saya tentang si pemuda ini gitu kan. Kita harus melihat orang-orang di sekitar kita. Pastinya teman-teman sekalian, kalau kita bersyukur seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah tambah nikmat kita. Dan sebaliknya, ketika kita kufur atau tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka Allah pun mengingatkan sebenarnya. Mengingatkan bahwasanya azab Allah itu sangat pedih gitu. Kenapa teman-teman sekalian? Ya demikian gitu. Ketika kita terpuruk, kita tidak bersyukur atas nikmat yang ada, kita akan lama kelamaan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melanggar segala perintah-perintahnya teman-teman sekalian. Jadi ya di momen kali ini saya pribadi bukan merasa diri saya suci, akan tapi di sini sebagai saudara, merasa diri saya sebagai saudara teman-teman sekalian. Terkhususnya kita terikat dalam satu kalimat la ilaha illallah. Saudara seiman saya wajib mengingatkan kepada teman-teman sekalian ke dalam hal kebaikan. Mari kita sama-sama memperbaiki diri kita syukuri apa yang ada, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya itu pasti ada jalan keluarnya. Seperti yang saya katakan kemarin, semua yang terjadi pada diri kita, bahkan yang buruk pun itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita harus berpikiran positif. Kita harus membuka diri. Insya Allah jika kita benar-benar ingin memperbaiki diri, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memperbaiki diri kita. Itu saja ya teman-teman sekalian. Tunggu saya esok hari di hari Sabtu. Saya akhiri dengan subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.